Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa'lamus salihati wajtanibul munkarat, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, washkuru lillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raya Cinere yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raya Cinere rahimakumullah. Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya yang tidak bisa kita hitung satu persatu dalam kehidupan ini. Di antara nikmat tersebut adalah anugerah dikaruniakannya keturunan atau anak dalam kehidupan keluarga kita. Sebagai amanah yang agung ini, kita dipesankan untuk dapat mendidik mereka dengan baik agar hadirnya buah hati dalam keluarga membawa kemaslahatan, bukan sebaliknya membawa kemudaratan. Oleh karena itu, pada khutbah kali ini khatib mengangkat tema khutbah tentang 5 tipikal atau sifat anak yang disebutkan dalam Al-Quran. Kelima tipikal ini menjadi pengingat kita agar mampu mengarahkan putra-putri kita menjadi generasi yang selalu diwarnai dengan kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan-keburukan. Terlebih di era modern saat ini, di mana perubahan dan dinamika kehidupan berlangsung begitu cepat dan beragam. Prinsip mendidik harus dikedepankan agar anak-anak kita menjadi generasi yang baik. Bukan hanya mengajar untuk menjadikan mereka generasi yang pintar saja. Tipikal anak yang pertama dalam Al-Quran disebut sebagai qurrata a'yun. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Qurrata a'yun adalah anak yang mampu menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, sekaligus kedepannya mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman disebutkan bahwa qurrata a'yun diartikan sebagai anak-anak yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, dan bermanfaat bagi sesama. Tipikal anak ini tidak hadir ke dunia begitu saja. Untuk mendapatkan anak semacam ini dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari orang tua
dengan mengasuh, mendidik dan memberi nafkah dengan rezeki yang halal. Selain ikhtiar lahir, ikhtiar batin juga sangat penting dengan senantiasa mendoakannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Raya Cinere rahimakumullah. Tipikal anak yang kedua adalah sebagai perhiasan. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dalam kajian tafsir tahlili disebutkan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup duniawi, bukan perhiasan dan bekal untuk ukhrawi. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga agar perhiasan berupa anak yang kita miliki bisa senantiasa membahagiakan dan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Lalu tipikal anak yang ketiga adalah bisa menjadi musuh kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ahli tafsir memaknai anak sebagai musuh adalah anak yang memusuhi orang tua, memusuhi kerabatnya, bahkan saling gugat dan menyudutkan. Akibat hak masing-masing tidak dipenuhi. Ketika orang tua mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, maka hati mereka akan menyatu dan selalu membersamai kasih sayang yang ada pada diri mereka yang jauh daripada permusuhan. Lalu tipikal anak yang keempat adalah sebagai fitnah atau ujian. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Inilah tugas berat orang tua yang telah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai anak kita tidak diberi perhatian yang baik, sehingga bukannya mendatangkan kebaikan, anak bisa menjadi sumber fitnah dan ujian bagi orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Tentu jika mereka melakukan hal yang tidak baik, orang tua akan ikut terbawa-bawa. Pepatah Jawa mengatakan, anak polah wong tua kepodlah. Anak berbuat ulah, orang tua ikut susah. Oleh karena itu, mari kita jaga mereka dengan baik agar tidak menjadi ujian bagi kita. Yang terakhir, tipikal anak yang kelima adalah mereka yang menjadi penghalang dan menjadikan orang tua lalai beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak jangan membuat manusia lalai dari kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan tidak menunaikannya. Terlebih harus dihindari memiliki anak yang menghalangi orang tua untuk beribadah. Justru kita harus mencetak generasi yang cinta dengan ibadah sebagai misi utama diciptakannya manusia di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raya Cinere rahimakumullah, demikianlah 5 tipikal anak yang disebutkan dalam Al-Quran yang harus kita perhatikan. Semoga kita mampu dan dikaruniai anak yang memiliki tipikal pertama dan yang kedua, yakni penyejuk mata dan menjadi perhiasan yang membahagiakan orang tua. Semoga Allah menjauhkan anak-anak kita dari tipikal anak ketiga, keempat, dan kelima, yakni anak-anak yang menjadi musuh orang tuanya, mendatangkan fitnah dan ujian, serta menjadi penghalang ibadah orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.